Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-qasru. Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Balaghatu Al-Muyassaratu. Di sini beliau memasuki salah satu cabang dari atau salah satu pembahasan yang ada pada cabang ilmu ma'ani, yaitu al-qasr. Yang al-qasr itu memiliki makna hanya, yang mengkhususkan hanya pada sesuatu. Yang pada ilmu usulul fiqh itu dikenal sebagai al-hasr. Kita baca matannya haqiqiyun. Al-qasr itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qasr haqiqi. Contoh dari yang haqiqi, nahwu la ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka ini hakiki, karena yang berhak disembah dengan benar itu hanyalah Allah. Tidak ada yang lain. Secara hakikatnya demikian. Wa idhafiyun. Dan qasr itu juga ada yang idhafi. Idhafi itu berarti tidak hakiki. Artinya sifatnya nisbi atau relatif. Nahwu contohnya la sya'ira illal mutanabbi. La sya'ira illal mutanabbi. Tidak ada penyair melainkan mutanabbi. Artinya apa? Kalimat ini itu menafikan adanya penyair lain melainkan mutanabbi. Atau menafikan penyair selain mutanabbi. Apakah ini hakiki? Tidak. Karena pada realitanya banyak penyair selain mutanabbi. Namun karena beliau sangat terkenal atau pengucapnya memang sangat mengidolakan mutanabbi sampai-sampai mengatakan tidak ada penyair melainkan mutanabbi. Hanya mutanabbi saja penyair itu. Maka ini idhafi. Ini nisbi relatif. Berbeda dengan yang sebelumnya. Wa kullun minal haqiqiyyi wal idhafiyyi. Dan setiap dari qasr yang hakiki maupun yang idhafi, imma qasru mausufin ala sifatin, bisa berupa qasr mausuf kepada sifatnya, au qasru sifatin ala mausufin, atau qasr sifat kepada mausufnya. Jadi qasr itu baik itu qasr yang hakiki maupun idhafi, itu tidak terlepas dari dua keadaan ini, yaitu qasr mausuf kepada sifat dan qasr sifat kepada mausuf. Nanti akan ada penjelasan mengenai hal ini. Al-idahu penjelasannya, al-qasru uslubun yufidut tawqida. Yang namanya al-qasr itu adalah gaya bahasa yang membawa makna penekanan. Wa yujizul kalama. Dan al-qasr ini itu juga dapat meringkas kalimat. Wa yumakkinuhu fidh-dhihni. Dan qasr ini juga dapat mengokohkan atau memantapkan dalam benak. Jadi itu ciri dari qasr. Merupakan gaya bahasa yang memberikan penekanan, meringkas kalimat, dan mengokohkan dalam benak. Falau qulta mathalan. Maka jika engkau mengatakan, sebagai contoh, al-mu'minu yadkhulul jannata. Orang yang beriman itu masuk surga.
Wal kafiru la yadkhulul jannata. Dan orang kafir itu tidak masuk surga. Ya, orang beriman masuk surga dan orang kafir itu tidak masuk surga. Tastati'u an tajma'a hatainil kalimataini fi jumlatin wahidatin. Ya, maka engkau mampu untuk menggabungkan dua kalimat ini, yaitu al-mu'minu yadkhulul jannata dan al-kafiru la yadkhulul jannata, itu engkau mampu ya untuk menggabungkan dua kalimat ini dalam satu kalimat saja. Fataqulu, maka engkau katakan, la yadkhulul jannata illa mu'minun. Ya. Tidak ada yang bisa masuk surga melainkan orang beriman. Ya, maka la yadkhulul jannata illa mu'minun itu merupakan gabungan antara ya al-mu'minu yadkhulul jannata dan al-kafiru la yadkhulul jannata. Ya. Kemudian ya faqad jama'at hadhil jumlatu ma'al ijazi at-tawkida wal hasra. Ya faqad jama'at hadhil jumlatu ma'al ijazi at-tawkida wal hasra. Maka kalimat ini, yaitu kalimat la yadkhulul jannata illa mu'minun, itu ya ma'al ijazi, selain bentuknya yang ringkas, kalimat tersebut jama'at at-tawkid, jama'atit tawkida wal hasra, yang menggabungkan penekanan dan al-hasr, ya pembatasan, ya makna hanya. Ya, jadi ini meringkas jelas. Kemudian memberi makna penekanan. Ya, bahwa yang masuk surga itu hanya orang beriman, selainnya tidak masuk. Wa huwa nau'ani, dan al-qasr itu ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama, qasrun haqiqiyun. Yang pertama adalah qasr hakiki. Wa huwa ma kana maqsuran ala man huwa lahu. Ya, qasr hakiki itu adalah qasr yang terbatas hanya kepada yang dimaksudkan saja. Ya, secara hakikatnya memang terbatas kepada yang dimaksudkan saja. Wala yatajawazuhu ila ghairihi. Ya, dan tidak melebar kepada yang selainnya. Artinya hanya terbatas kepada yang dimaksud dan tidak melebar kepada yang selainnya. Nahwu, contohnya, la ilaha illallahu. Ya, la ilaha illallahu. Ya, tidak ai la ma'buda bihaqqin illallahu. Ya, maksud dari la ilaha illallahu itu artinya la ma'buda bihaqqin illallahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Berarti hanya Allah sajalah yang berhak untuk disembah dengan hak. Maka la ilaha illallah itu membatasi sifat uluhiyah itu hanya kepada Allah saja. Ya, tidak kepada yang selainnya. Ya, wala yatajawazuhu ila ghairihi. Tidak melebar kepada yang selain Allah. Wa nahwu, ya, dan contoh yang lain, la khaliqa min adamin illallahu. Ya, tidak ada yang dapat menciptakan dari ketiadaan melainkan Allah. Artinya kita mengkhususkan sifat menciptakan ya dari ketiadaan itu hanya kepada Allah. Ya, tidak mungkin yang selain Allah memiliki kemampuan tersebut. Wa nahwu, contoh yang lain, la rasula ba'da Isa illa Muhammadun. Ya, tidak ada rasul setelah Isa melainkan Muhammad. Artinya kita menafikan ya siapa saja rasul setelah Isa melainkan Muhammad, dan menetapkan ya bahwa rasul setelah Isa alaihi salam itu hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala qiblata illal ka'batu. Ya, dan tidak ada qiblat
melainkan hanya Ka'bah. Dan ini qasar yang hakiki. Ya, karena ini hanya terbatas dikhususkan kepada yang dimaksud saja. Ats-tsani, yang kedua, qasrun idhafiyun, yaitu qasar yang idhafi. Maksudnya adalah ghairu haqiqiyin. Ya, maksudnya qasar idhafi adalah qasar yang tidak hakiki. Ya, artinya sesuatu yang nisbi atau relatif. Contohnya, nahwu ma zaidun illa katibun. Ya, tidaklah Zaid itu melainkan hanya seorang penulis. Ya, ma zaidun illa katibun. Tidaklah Zaid itu melainkan hanya seorang penulis. Al-gharadu min dzalika, ya maksud dari kalimat ini, itsbatu malakatil kitabati li Zaidin. Ya, yaitu mengisbatkan atau menetapkan kemahiran menulis itu kepada Zaid. Ya, jadi maksud dari ma zaidun illa katibun adalah itsbatu malakatil kitabati li Zaidin. Menetapkan kemahiran menulis itu hanya kepada Zaid, atau menetapkan kemahiran menulis kepada Zaid. Wa annahu la yata'addaha ila malakatin ukhra. Dan ya kalimat ini yaitu tidak melebar, ya tidak kemudian membahas kemahiran-kemahiran yang lain. Ya, jadi hanya kepada kitabah saja, penulisan. Apa contoh kemahiran yang lain? Kasyi'ri. Ya, jadi yang dimaksud bukan kemahiran dalam bersyair. Wal khotabati. Ya, dan juga bukan kemahiran dalam berorasi. Ka'annahu bil idhafati ilal kitabati la malakata indahu. Ya. Maka seolah-olah ya dengan menyandarkannya kepada kemahiran menulis, maka seolah-olah Zaid ini tidak memiliki kemahiran yang lain. Ya, seolah-olah tidak ada kemahiran yang dimiliki oleh Zaid. Ya, apakah kenyataannya seperti itu? Ya, pasti Zaid memiliki kemahiran yang lain. Ya, mungkin kemahiran dalam ya mungkin ya selain menulis, mungkin juga bersyair tadi, atau juga berorasi. Ya, namun semua kemahiran tersebut itu tidak semencolok kemahiran beliau dalam menulis. Ya, maka ini nisbi. Ya, karena secara hakikatnya barangkali Zaid memiliki kemahiran yang lain. Fal qasru al-idhafiyyu, ya maka qasr yang idhafi yakunu bin nisbati ila syai'in au asya'a muayyanatin. Ya. Maka qasr yang idhafi ini itu dinisbatkan kepada sesuatu, ya, atau kepada satu hal, atau kepada beberapa hal yang tertentu. Wa illa, ya padahal realitanya, fa inna lahu malakatin ukhra. Ya. Padahal realitanya, ya kalau kita kembali kepada Zaid tadi, bahwa Zaid itu memiliki kemahiran-kemahiran yang lain. Ya, tidak hanya menulis saja. Walakinnaha duna hadhil malakati fit tamayyuzi wal ibda'i. Ya. Akan tetapi kemahiran-kemahiran Zaid yang lain tersebut itu levelnya masih di bawah kemahiran ini. Ya, hadhil malakati maksudnya adalah kemahiran menulis tadi. Ya, fit tamayyuzi wal ibda'i. Ya, dari sisi keistimewaannya dan juga kreativitasnya. Walihada sammainahu qasran ghaira haqiqiyyin. Ya, karena itu, ya kami itu menyebut qasr yang seperti ini sebagai qasr yang tidak hakiki.
Karena secara hakiki Zaid itu punya kemahiran yang lain. Hanya saja kemahiran tersebut itu tingkatannya ada di bawah kemahiran penulisan. Ya, akan tetapi ya karena tidak semencolok yang kemahiran menulis, maka ya seolah-olah dikhususkan bahwa Zaid hanya memiliki kemampuan penulis. Ya, kemampuan sebagai penulis. Thumma inna kullan minhuma yanqasimu ila qasri sifatin ala mausufin wa qasri mausufin ala sifatin. Ya, kemudian ya baik qasr yang hakiki, ya kullan minhuma, ya setiap dari keduanya, yaitu qasr hakiki dan juga idhafi, itu dibagi menjadi dua, yaitu qasr sifat kepada mausuf, yaitu artinya sifat tersebut itu hanya ada pada mausufnya, hanya pada pemilik sifat. Wa qasri mausufin ala sifatin. Ya, artinya di sini mausufnya, ya pemilik sifat itu dibatasi pada sifat tersebut. Ya. Jadi semua qasr itu pasti seperti itu. Kita lihat catatan kaki. Al-muradu bis-sifati, yang dimaksud ya, al-muradu bis-sifati huna, yang dimaksud dengan sifat dalam pembahasan ini al-wasful lughawiyyu lan na'tun nahwiyyu, yaitu penyifatan secara lughawi. Ya, bukan sifat atau na'at dari sisi nahwu yang merupakan salah satu dari tawabi'. Ya, jadi yang dimaksud sifat di sini bukan sifat mausuf yang ada pada na'at man'ut pada pembahasan nahwu. Akan tetapi ini adalah pembahasan wasf pada secara lughawi. Ya, fa idza qulta, ya maka jika engkau mengatakan aliyun syairun. Ali adalah seorang penyair. Fal mausufu aliyun. Ya, maka di sini mausufnya yang disifati itu adalah Ali. Wasifatu, dan sifatnya yaitu syairun. Ya, seorang penyair. Ya, maka aliyun mausufun, kemudian syairun itu adalah sifatun. Ya, karena Ali yang disifati dengan sifat penyair. Wa huwa fin nahwi, ya padahal Ali dan syair itu kalau dalam ilmu nahwu mubtada'un wa khobarun. Ya, aliyun adalah mubtada dan syairun adalah khobarnya. Ya, sehingga yang dimaksud sifat di sini secara lughawi, bukan secara ilmu nahwu. Kita kembali ke atas. Ya, mithalu qasri sifati 'alal mausufi. Ya, maka contoh dari qasr, ya qasr sifat kepada mausuf. Ya, jadi diingat lagi sebelum kita memasuki pembahasan ini, jadi harus lebih dipahami lagi maksud dari sifat dan mausuf tadi. Ya, contoh yang paling mudah tadi. Ya, aliyun syairun. Ya, aliyun adalah mausufnya yang disifati, kemudian syairun adalah sifatnya. Maka yang pertama adalah qasr sifat kepada mausufnya. Ya, misalnya, contohnya, la muhyiya illallahu. Ya, tidak ada yang dapat menghidupkan, melainkan hanya Allah saja. Maka qasarna sifatal ihya'i 'alallahi. Ya, maka kita mengkhususkan sifat yang maha menghidupkan itu hanya kepada Allah saja. Ya, maka sifatnya itu adalah al-muhyi, ya, muhyi. Kemudian mausufnya adalah Allah. Ya, maka ini adalah qasr sifat kepada mausufnya. Wa huwa qasrun haqiqiyun, dan ini adalah qasr yang hakiki. Karena memang tidak ada yang dapat menghidupkan sesuatu yang mati melainkan hanya Allah semata. Wa ka qaulina, dan juga sebagaimana dalam ucapan kami, mal hajaru illa jamadun. Ya, tidaklah batu itu melainkan hanya
ya benda mati. Maka qasarnal mausufu wa huwal hajaru ala sifatil jamadiyati. Maka di sini kita membatasi, mengkhususkan mausufnya, yaitu al-hajar, batu, kepada sifat jamadiyah, ya sifat benda mati. Wa huwa haqiqiyun aidan, ya dan ini juga qasar yang hakiki. Jadi tadi hajar, tadi itu adalah mausufnya, kemudian jamad itu adalah sifatnya. Ya. Maka di sini ya ini qasar mausuf kepada sifat. Ya mungkin letak waka qaulina itu ya baiknya setelah yang wa mithalu qasril mausufi ala sifati. Ya wallahu a'lam. Ya kan, tapi ya intinya bahwa mal hajaru illa jamadun, ya tidaklah batu itu melainkan hanya ya benda mati, itu qasarnal mausufa. Ya qasarnal mausufa wa huwal hajaru. Ya kita mengqasarkan mausufnya yaitu hajar kepada sifat jamadiyah. Dan ini juga hakiki. Kemudian wa mithalu qasris sifati 'alal mausufi fil idhafati, ya. Dan berarti yang atas itu qasar sifat kepada mausuf untuk hakiki. Kemudian setelah itu yang kakaulina itu adalah qasar mausuf kepada sifat tapi juga yang hakiki. Ya berarti tidak apa-apa seperti ini susunannya. Berikutnya wa mithalu qasris sifati 'alal mausufi fil idhafati. Ya, kemudian contoh untuk qasar sifat kepada mausufnya untuk qasar yang idhafi, ya qasar yang tidak hakiki. Yaitu masya'irun illal mutanabbi. Ya, seperti yang contoh tadi, tidak ada penyair yang melainkan hanya mutanabbi. Artinya kalimat ini menolak penyair lain melainkan atau menolak penyair lain selain mutanabbi. Ya. Ini adalah qasar sifat kepada mausuf. Ya, sifatnya itu adalah syair, kemudian mausufnya adalah al-mutanabbi. Tapi ini idhafi, ya tidak hakiki. Karena kita mengetahui ada penyair-penyair lain selain mutanabbi. Kemudian wa mithalu qasril mausufi 'ala sifati, kemudian contoh untuk qasr mausuf kepada sifat, ya, membatasi mausuf kepada sifat yaitu mal mutanabbi illa sya'irun. Ya tidaklah mutanabbi itu melainkan hanya seorang penyair. Ya ini sama seperti contoh yang tadi dibahas tadi, yaitu tentang Zaid tadi. Ya. Maka apakah mutanabbi itu hanya seorang penyair? Ya barangkali beliau memiliki kemahiran-kemahiran yang lain. Akan tetapi kemahiran lainnya itu di bawah tingkatan beliau sebagai seorang penyair. Ya, maka ya sifat penyair ini atau mausuf ya mutanabbi itu dikhususkan dengan sifat penyair ini, syairun. Wa kilahuma ghairu haqiqiyyin. Ya baik ma syairun illal mutanabbi dan mal mutanabbi illa syairun, itu keduanya adalah qasar yang tidak hakiki, yaitu idhafi. Kemudian wa min jihatin ukhra, ya kemudian dari ya sisi atau pembahasan yang lain, al-qasrul idhafiyyu yuhaddidul murada. Bahwa qasar yang idhafi, ya qasar yang idhafi itu yuhaddidul murada, menegaskan maksud. Wa yanfi syakka, ya dan juga menghilangkan keraguan. Wa yusahhihu i'tiqadal mukhatabi idza kana i'tiqaduhu ghairu mutabiqin lil waqi'i. Dan juga
membenarkan keyakinan dari lawan bicara. Jika keyakinan dari lawan bicara tersebut itu tidak sesuai dengan realita. Ya, ghairu mutabiqin lil waqi'i, tidak sesuai dengan realita. Maka itu tadi, bahwa qasar idhafi itu memiliki diantaranya adalah 3 maksud, yaitu untuk menegaskan maksud, untuk menghilangkan keraguan, dan untuk membetulkan keyakinan dari lawan bicara. Jika keyakinannya itu tidak sesuai dengan realita. Faman kana ya'taqidu mathalan anna 'adadan minat tullabi kharaju wa lam yakhruj illa Zaidun. Maka mathalan, sebagai contoh, ada seseorang yang berkeyakinan bahwa ada sejumlah pelajar yang keluar dari kelas gitu saja, kharaju mungkin dari kelas ya. Anna 'adadan minat tullabi kharaju. Orang tersebut berkeyakinan bahwa ada sejumlah pelajar yang keluar. Walam yakhruj illa Zaidun. Padahal kenyataannya tidak ada satu pelajar pun yang keluar, melainkan hanya Zaid. Hanya Zaid saja yang keluar. Taqulu, maka engkau katakan, lam yakhruj illa Zaidun. Tidak ada pelajar yang keluar, melainkan hanya Zaid saja. Melainkan hanya Zaid saja. Tadinya dikira banyak, padahal hanya Zaid yang keluar. Fahadha yusamma qasra ifradin. Maka qasr yang seperti ini itu disebut dengan qasr ifrad. Qasr ifrad. Wa yukhattabu bihi idzan man ya'taqidu lishtiraka. Maka qasr yang seperti ini, qasr ifrad, itu diucapkan diucapkan jika demikian kepada orang yang meyakini ishtirak. Artinya yang keluar itu ada banyak, berserikat, artinya Zaid keluar, tapi ada orang-orang lain yang berserikat dalam keluarnya. Jadi kebersamaan dalam sifat keluar. Tapi kita membatasi dengan ifrad, hanya Zaid saja. Hanya seorang saja, yaitu Zaid. Ats-tsani, yang tadi pertama adalah qasr ifrad, kedua adalah qasrul qalbi. Qasr untuk memalingkan atau mengalihkan dari keyakinan yang semula. Faman dhanna annaka mudirun. Maka ada seseorang yang menyangka bahwa engkau adalah seorang direktur. Walasta mudiran, padahal engkau itu bukan seorang direktur. Qulta, maka engkau katakan pada orang tersebut, innama ana naibun anhu. Bahwa saya ini hanya wakil, naibun anhu, wakil dari direktur saja. Sesungguhnya saya ini hanyalah wakil direktur saja. Maka ini ada pengalihan, pemalingan yang tadinya disangka mudir, kemudian dipalingkan pada yang sesungguhnya, yang betul adalah wakil direktur. Wa man qala laka, dan juga dapat dikatakan pada orang yang berkata kepadamu, anta sya'irun, engkau adalah seorang penyair. Walasta bisyairin, padahal engkau bukanlah seorang penyair. Qulta, maka engkau katakan, innama ana katibun. Sesungguhnya saya itu hanyalah seorang penulis, bukan penyair. Ats-tsalitsu, kemudian yang ketiga, dari min jihatin ukhra tadi, qasrut ta'yini, yaitu qasr untuk menentukan. Wa yuqalu liman lam yathbut ladaihi amrun fi jihataini. Dan qasr ta'yin ini itu diucapkan kepada seseorang yang belum jelas baginya suatu perkara dari
dua sisi. Ya, jadi qasar ta'yin ini dikatakan pada seseorang yang masih ragu. Yang masih ragu dari suatu perkara, ya, dari dua sisi, apakah A atau B misalnya. Ya, jadi masih belum pasti, ya, pada dirinya. Maka kita mengucapkan qasar ta'yin ini. Contohnya kaman syakka, ya, sebagaimana orang yang ragu. Halil yaumas sabtu awil ahadu. Ya, apakah hari ini itu hari Sabtu atau hari Ahad? Ya, ada orang yang ragu. Ini Sabtu atau Ahad, ya. Taqulu lahu, maka engkau katakan padanya, innamal yauma al-ahadu. Ya, sesungguhnya hari ini itu adalah hari Ahad. Ya, jadi itu ta'yin, menentukan, ya, kepada orang yang ragu tadi. Ya, belum pasti apakah hari ini itu Sabtu atau Ahad. Fahadhil anwa'u thalathatu minal qasril idhafiyyi. Ya, maka ketiga jenis dari qasr ini, ya, jadi ya, tiga jenis dari qasr idhafi ini, yaitu tadi qasr ifrad, kemudian qasr, ya, qasru idhafi, qasr ifrad, ya, qasru ifradin, kemudian qasrul qalbi dan qasrut ta'yini, itu memiliki maksud yang pertama tu'ayyinus shawaba. Ya, tu'ayyinus shawaba, memastikan atau menegaskan kebenaran. Au tusahhihul khata'a, ya, atau membenarkan atau mengoreksi kekeliruan. Au tarfa'us syakka, ya, atau menghilangkan keraguan-raguan. Ya, jadi itu adalah tiga maksud dari qasr idhafi, baik itu qasr ifrad atau qasr al-qalb atau qasr at-ta'yin. Ya, kita lanjutkan turuqul qasri, ya, turuqul qasri, ya, metode atau cara-cara dalam melakukan qasr. Wa turuqul qasri, dan metode dalam melakukan qasr itu di sini ada 5 yang disebut oleh penulis. Yang pertama, an-nafyu ma'al istitsna'i, yaitu penafian, negasi bersama dengan istitsna. Ya, istitsna di sini adalah istitsna yang ada pada ilmu nahwu. Nahwu, contoh dari an-nafyu ma'al istitsna'i, ya, nahwu contohnya ada pada firman Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Ya, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Yaitu pada surat Al-An'am ayat 32. Ya, maka tidaklah kehidupan dunia ini yang melainkan hanya main-main dan, ya, senda gurau belaka. Nanti akan ada penjelasannya. Jadi yang pertama an-nafyu ma'al istitsna'i. Yang kedua adalah innama, menggunakan innama. Ya, nahwu contoh dari penggunaan innama adalah innamal ghaibu lillahi. Ya, sesungguhnya yang perkara yang ghaib itu hanyalah milik Allah. Kemudian al-'atfu bibal, yaitu pengatofan dengan menggunakan bal. Nahwu, ya, contohnya mal jahidhu syairun bal katibun. Ya, tidaklah al-jahidh, ya, al-jahidh itu, ya, kemungkinan di sini adalah laqab, ya, laqab kepada orang yang melotot matanya. Ya, jadi tidaklah si jahid ini itu seorang penyair, ya, bukanlah jahid ini seorang penyair, ya, akan tetapi dia adalah seorang penulis. Wabi lakin, ya, atau ataf menggunakan lakin.
Nahwu contohnya ma Zaidun qa'imun lakin qa'idun. Tidaklah Zaid itu sedang berdiri, ya akan tetapi dia sedang duduk. Ya, tidaklah Zaid itu sedang berdiri, akan tetapi dia sedang duduk. Kemudian wat taqdimu. Ya wat taqdimu. Ya artinya al-qasr itu dapat dilakukan dengan taqdim. Ya mendahulukan. Ya tentu yang dimaksud adalah taqdimu ma haqquhu ta'khirun. Artinya mendahulukan sesuatu yang seharusnya haknya itu ada di akhir. Ya, akan tapi dia didahulukan. Ya, maka itu bisa menjadi qasr. Nahwu contohnya hanifiyun huwa. Ya, dia adalah seorang hanifi, ya, seseorang yang mengikuti millah Ibrahim, ya, atau seseorang yang mengikuti jalan Islam dengan baik. Ya, maka ini hanifiyun itu adalah khobar dan huwa adalah mubtada. Maka khobar itu haknya, hukum asalnya itu terletaknya di akhir. Akan tapi dalam kalimat ini itu didahulukan. Nah, ini yang dimaksud dengan taqdim. Al-idahu penjelasannya. Turuqul qasri, ya, yang dimaksud dengan metode-metode dalam mengqasar, hiya adawatuhu wa asalibuhu, yaitu adat-adat yang digunakan, ya, adat-adat yang digunakan dan juga gaya bahasanya, uslub-uslubnya. Wa hiya katsiratun, ya, dan turuqul qasr itu ada banyak. Minha diantaranya, ya di sini beliau menyebutkan beberapa. Al-awwalu atau al-ula an-nafyu ma'al istitsna'i, yaitu penafian bersama dengan istitsna. Yang bersama dengan istitsna. Nahwu contohnya la qa'ima illa Zaidun. Tidak ada seorang pun yang berdiri melainkan hanya Zaid saja. Ya, maka di sini ada penafian yaitu la, kemudian ada adat istitsna yang digunakan yaitu di sini illa. Ya. Maka di sini itu adalah kita ya qasru sifatin ala mausufin. Ya, kita mengqasarkan, mengkhususkan sifat qaim, ya, kepada mausufnya yaitu Zaid. Wa kama fil ayatil madhkurati. Ya, dan juga sebagaimana pada ayat yang telah disebutkan tadi, yaitu wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Allati qusirat fiha al hayatud dunya 'alal la'bi wal lahwi. Ya, di sini itu kehidupan dunia, ya, kehidupan dunia yaitu di sini mausufnya itu dibatasi atau dikhususkan, ya, kepadanya yaitu sifat, ya, bermain-main dan bersendagurau. Ya, bermain-main dan bersendagurau artinya kehidupan dunia itu isinya hanya al-lahwu atau al-la'bu dan al-lahwu. Nah, di sini adalah ya qasr mausuf ala sifatin, yang mengqasarkan mausuf yaitu al-hayatud dunya kepada sifat. Wa'lam annama ba'da illa huwal maqsuru alaihi daiman fi kulli anwa'il qasri. Dan ketahuilah bahwa ya kata yang setelah illa itu adalah maksur alaihinya. Ya, jadi dalam qasr itu ada beberapa ya unsur. Unsur yang pasti ada itu adalah maksur dan maksur alaihi. Ya, maksur dan maksur alaihi. Maksur itu adalah sesuatu yang dikhususkan, ya, sesuatu yang dibatasi. Dan maksur alaihi itu adalah sesuatu tadi itu dikhususkan kepada sesuatu. Ya. Tadi ada yang dikhususkan, itu pasti dikhususkan pada suatu, misalnya suatu sifat. Ya, maka
yang dikhususkan kepada sifat tadi misalnya, maka sifat tersebut itu adalah maksur alaihinya. Maka tadi Zaidun itu adalah maksur alaihinya. Karena qaimun tadi itu dikhususkan kepada Zaid. Ya. Termasuk juga al-hayatud dunya itu adalah maksurnya, itu dikhususkan kepada la'ibun dan lahwun. Maka la'ibun dan lahwun adalah maksur alaihinya. Daiman, ya selalu. Ya, artinya setelah illa itu pasti maksur alaihinya. Ya, untuk setiap jenis qasar yang menggunakan illa. Atsaniyatu yang kedua, innama, yaitu adat yang digunakan adalah innama. Nahwu contohnya innama anta nadhir. Ya, innama anta nadhir. Ya, sesungguhnya engkau itu hanyalah nadhir, ya, seorang pemberi peringatan. Ya, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Qusirat dhamiru 'alan nadhiri. Ya, maka dhamir, yaitu di sini dhamir anta, itu diqasarkan, ya dikhususkan, ya dibatasi hanya kepada nadhir saja. Ya. Jadi dibataskan kepada nadhir. Wa kadzalikal ayatu. Ya, demikian juga ayat yang telah disebutkan tadi. Ya, innamal ghaibu lillahi. Ya, sesungguhnya ya perkara yang ghaib itu hanyalah milik Allah. Maka di sini ya qusiral ghaibu wa ja'ala lillahi. Di sini al-ghaib, sesuatu yang ghaib itu diqasar, ya dikhususkan dan dijadikan hanya menjadi milik Allah semata. Ya. Nah, kalau dalam uslub yang menggunakan innama ini, wal maqsuru alaihi huna huwal muakhkharu abadan. Ya, maksur alaihinya dalam uslub yang menggunakan innama itu selalu yang terletak di akhir. Ya, selalu yang terletak di akhir. Berarti tadi innama anta nadhir, itu nadhirnya itulah yang maksur alaihinya. Maksurnya adalah yang anta. Ya, berarti anta itu dikhususkan kepada nadhir. Ya, kamu hanya ya, seorang pemberi atau pembawa peringatan. Ya, kemudian yang kedua innamal ghaibu lillahi, ya al-ghaib. Ya, al-ghaib itu adalah maksurnya, itu dibawa kepada maksur alaihinya. Ya, jadi dikhususkan segala perkara yang ghaib itu hanyalah milik Allah. Kemudian ats-tsalitsatu yang ketiga al-'athfu, yang menggunakan athaf. Yang pertama adalah bila, ya menggunakan la. Ya, la ini tadi tidak disebutkan di matannya. Ya, tapi ada yang menggunakan la. Nahwu contohnya Zaidun sya'irun la katibun. Ya, Zaid itu adalah seorang penyair, bukan seorang penulis. Wal maqsuru alaihi ma qabla la. Ya, kalau ataf yang menggunakan la ini, yang disebut maksur alaih itu adalah yang datang sebelum la. Ya. Artinya Zaid itu dikhususkan kepada penyair. Ya, bukan kepada penulis. Zaid adalah seorang penyair, bukan seorang penulis. Berikutnya wal 'atfu bi bal, yaitu ataf dengan menggunakan bal. Yaitu ma Zaidun sya'irun bal katibun. Ya, Zaid itu bukan penyair. Ya, akan tetapi dia adalah seorang penulis. Wabilakin, ya, dan juga menggunakan lakin. Nahwu contohnya ma Zaidun sya'irun lakin amrun. Ya. Zaid itu bukan penyair, akan tetapi yang penyair adalah Amr. Ya, Amr.
Maka di sini untuk dua bentuk ini, yaitu ataf menggunakan bal dan lakin, wal maqsuru alaihi huwallazi ya'ti ba'da bal walakin. Ya, maka maksur alaihnya yaitu adalah yang datang setelah bal dan lakin. Contohnya untuk ma zaidun syairun bal katibun, ya maka maksur alaihinya itu adalah katibun. Ya, katibun. Ya, maka ini qasru mausufin ala sifatin. Ya, qasru mausufin ala sifatin. Akan tetapi untuk ma zaidun syairun lakin amrun, ya tidaklah Zaid itu penyair, yang penyair itu adalah Amr. Ya maka maksur alaihinya itu adalah Amr. Ya, Amr. Maka ini adalah qasru sifatin ala mausufin. Ya, jadi ya harus familiar dengan sifat mausuf, ya kemudian qasru sifatin ala mausufin dan qasru mausufin ala sifatin. Kemudian yang terakhir, yang keempat, at-taqdimu. Ya. At-taqdimu, yaitu mendahulukan. Tapi sekali lagi maksudnya adalah taqdimu ma haqquhu ta'khirun. Ya, mendahulukan apa yang haknya diakhirkan. Ya, itu maka yufidul qasra. Ya, taqdimu ma haqquhu ta'khirun yufidul qasra. Itu dapat membawa makna qasr. Ya, nahwu contohnya adalah iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, hanya kepadamu kami menyembah. Ya, maka iyyaka itu adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu hukum asalnya atau haknya itu datang setelah fi'il. Ya. Jadi misalnya na'buduka. Na'buduka. Tapi kalau dibaca na'buduka itu tidak ada makna qasr di situ. Ya, kami menyembahmu. Maka ada kemungkinan ya kami menyembah yang lainnya. Maka untuk menghilangkan kemungkinan tersebut, kita dahulukan maf'ulun bihinya, yaitu iyyaka na'budu. Maka hanya kepadamulah kami menyembah. Ya, kita khususkan pada iyyaka. Wa mithluhu, dan juga contohnya kullu ma'mulin taqaddama ala 'amilihi. Ya, semua atau setiap ma'mul yang didahulukan dari amilnya. Ya. Nahwu contohnya al-qamara ra'aitu. Ya, hanya bulanlah yang aku lihat. Ya, asalnya ra'aitul qamara. Saya melihat bulan, tapi bisa saja kalau ra'aitul qamara, saya juga melihat yang lainnya, ra'aitun najma misalnya. Saya melihat bintang. Tapi kalau al-qamara ra'aitu, hanya bulanlah yang saya lihat. Nah, itu artinya saya mengkhususkan ru'yah, ya, penglihatan saya itu kepada qamar saja. Wa kataqaddumil khabari 'alal mubtada'i. Ya. Sebagaimana kita mendahulukan khabar dari mubtada'nya. Ya, tadi yang al-qamara ra'aitu yang mendahulukan maf'ul bihinya. Nah, ini kalau ini mendahulukan khabar dari mubtada'nya. Ka qaulika, sebagaimana ucapanmu, muslimun ana. Ya, saya ini hanya seorang muslim saja. Ya, bukan agama yang lain. Ya, maka asalnya ana muslimun, ana mubtada dan muslimun khobar. Nah, untuk menekankan, memberikan makna qasr di sini, maka khobarnya yaitu muslimun didahulukan. Wal maqsuru alaihi huwal mutaqaddimu. Dan maksur alaihinya untuk uslub yang seperti ini, itu adalah yang didahulukan tadi. Contohnya iyyaka itu maksur alaihinya. Ya, kemudian al-qamara itu maksur alaihinya. Lalu muslimun itu maksur alaihinya. Wal mutaakhiru huwal maqsuru. Dan yang datang setelah itu yaitu na'budu, kemudian ra'aitu, kemudian ana, itu adalah maksurnya.
Wa min dzalika aidan tawsitu dhamiril fi'li. Ya. Dan di antara bentuk takdim yaitu adalah ya meletakkan dhamir fi'il di tengah. Ya, meletakkan dhamir fi'il di tengah. Ya, dhamir fasal misalnya, ya. Ka qaulihi subhanahu, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ya, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Maka di sini yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah dhamir anta. Ya, dhamir anta. Ya, karena pada ayat ini ya ketika Isa mengatakan ya, maka setelah engkau wafatkan aku, ya, hanya engkau sajalah yang mengawasi mereka. Ya, maka ada dhamir anta di situ, itu menunjukkan makna qasr, ya, hanya. Ya, jadi ya penyebutan anta setelah kunta ya itu sebagai dhamir, ya sebagai dhamir dari kunta ditampakkan di dalam anta, nah itu menunjukkan makna qasr. Ya, hanya engkau yang dapat mengawasi mereka. Wa thammata asalibu ukhra lil qasri. Ya, dan di sini ada juga gaya bahasa lain untuk menunjukkan makna qasr. Ya, artinya tidak hanya dibatasi pada 4 itu saja. Nahwu contohnya la ghairu, ya, wa laisa illa. Ya, jadi la ghairu wa laisa illa itu juga bisa membawa makna qasr. Ya, bisa membawa makna qasr, dan ini tidak termasuk dalam uslub yang disebutkan tadi, ya la ghairu, ya hanya, ya satu-satunya, tidak ada yang lain. Walaisa illa juga demikian. Wa ka qaulika, dan juga sebagaimana ucapanmu, ja'ani Zaidun wahdahu. Ya hanya Zaid seorang yang mendatangiku. Maka kata wahdahu ini juga bisa menjadi uslub qasr. Wa kemudian contoh yang lain, al-ilmu mahsurun fika au maqsurun alaika. Ya, ilmu ini ya dikhususkan untukmu. Ya, ini juga bisa merupakan salah satu bentuk qasr. Ya, walakinna hadhil asaliba laysat min asalibil qasri al-mustalahi 'alaiha. Akan tetapi bentuk-bentuk qasr tadi ya seperti la ghairu, laisa illa, wahdahu, kemudian mahsurun fika, maqsurun alaika, itu laisat min asalibil qasril mustalahi 'alaiha. Ya, itu bukanlah bentuk-bentuk gaya bahasa qasr yang menjadi atau dibahas dalam ilmu mustalahnya qasr. Ya, bukan bagian dari mustalahnya qasr. Wa in kanat bi mu'addaha. Ya, walaupun itu menghasilkan makna yang sama. Kita lihat catatan kaki. Ya, asyartu ila turuqil qasri fi baitin wahidin fi ma habba wa dabba. Ya, saya mengisyaratkan pada metode-metode untuk mengqasr ini dalam satu bait. Ya, yang ditulis oleh ya Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi dalam buku beliau Mahabba wa Dabba. Wa huwa, yaitu syair tersebut adalah wa ma wa illa wa innama taqaddumu turuqu qasrin waradat ya fanadimu. Ya, maka ini dalam bait ini beliau mengumpulkan ya berbagai macam turuq qasr ya dalam satu bait ini. Ya, demikian kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.